Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nugroho dengan NPM 24351044 akan menjelaskan codingan dan grab dari Neo4j. Pertama saya akan menjelaskan Python-nya. Sini saya menginstal library Pandas. Kedua, import library-nya. Import os from getPass Pandas Neo4j. Ketika di run outputnya akan seperti ini. Ketiga, isi koneksi Neo4j. Ini untuk mengisi dari database Neo4j kita, mengambil dari lokal host kita, passwordnya kita masukkan nanti setelah di run. Hubungkan Python ke Neo4j. Ini untuk menghubungkan Pythonnya dengan Neo4j dari password dan username kita tadi. Jika berhasil maka outputnya akan keluar berhasil. Lalu buat fungsi query. Sini membuat fungsi dari query tersebut dengan cipher parameter. Tidak mengeluarkan output apa-apa jika di run. Dan tes query-nya jika memang sudah berhasil yang tadi, jika di run maka akan mengeluarkan output status seperti ini. Langkah ketujuh, kosongkan database di awal. Dan sintaks ini untuk mereset database kita yang sudah kita gunakan. Jika ada tabel-tabel sebelumnya maka akan direset. Siapkan data e-commerce. Di sini menyiapkan sintaksnya untuk menyiapkan customer, kategoris, produk dan data transaksi pembelian. Ada ID-nya, ada nama, kotanya, ada kategori ID, ada nama, dan di produk ada produk ID, nama, price, harga, purchase-nya, data transaksi pembeliannya ini. Jika di run dia akan menyimpan outputnya. Langkah 10, masukkan customer. Sini untuk melihat tabel customer menggunakan N1 customer as untuk membaca data customer satu persatu. Merge ini untuk mencari atau membuat customer berdasarkan customer ID, dan set ini mengisi property node, dan set ini untuk mengisi property node yang akan dijalankan di Neo4j. Ini outputnya. Langkah 11, masukkan kategori. Ini sama seperti tadi. Set ini untuk masukkan ke node juga, maka akan mengeluarkan output seperti ini jika sintaks ini di run. Langkah 12, masukkan produk dan hubungkan ke kategori. Ini masukkan ke node ini untuk menyambungkan dua produk ke dalam satu kategori, ke kategori. Langkah 13, masukkan ini adalah outputnya, dan langkah 13 adalah masukkan transaksi pembelian dengan properti, quantity, dan date, tanggal. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ini untuk melihat produk, nama produk, customernya, quantity, dan tanggal pembeliannya. Dan langkah 14, cek jumlah node. Run query ini untuk melihat sudah berapa node yang ada di Neo4j. Langkah 15, tampilkan semua transaksi. Run query match cek customer. Ini mencari transaksi dari customer dengan nama customer, nama produk, quantity produk, harga produk. Maka harga produk akan dikalikan dengan quantity dengan jadikan subtotal, maka menghasilkan output seperti ini. Langkah ke-16, produk terlaris. Sintaks ini untuk mencari produk terlaris dengan match customer, mencarinya di customer dan di produk. Maka di order by digabungkan menjadi satu grup dan total sold DESC. Astagfirullahaladzim. Langkah 17, total belanja per customer dengan rumus total spending, jumlah pembelian kali harga produk. Run query diambil dari customer dan produk, dan sumnya mencari harganya quantity kali price, maka menjadi total spending, dan ini adalah outputnya. Langkah 18, filter transaksi customer. Bagian yang boleh diubah hanya customer ID, yaitu ini. Bisa jadi C002, C003. Jika mencari C001 kan ini Rina, C002 mungkin Budi. Ini adalah outputnya
Langkah 19, rekomendasi produk sederhana. Dengan logika, cari kategori produk yang pernah dibeli customer, cari produk dengan kategori yang sama, dan hilangkan produk yang sudah pernah dibeli customer. Di sini menggunakan customer ID C101. Mungkin ini juga boleh diubah. Dengan customer ID Rina, maka akan mendapatkan hasil dari pembelian dari Rina. Langkah 20, tambahkan transaksi baru. Sini untuk menambahkan transaksi baru dengan new purchase, maka akan menghasilkan satu entitas baru, yaitu Sari dengan produk wire mouse dengan outputnya seperti itu. Cek ulang produk terlaris, sama seperti tadi dia untuk mengecek produk terlaris, maka akan menghasilkan output seperti ini jika di run. Dan sesi 2, import data musik streaming dari CSP. Pertama, hapus note khusus sesi 2. Maka ini akan menghapus note-note sebelumnya dan menjadikan berbeda note dari yang satu tadi. Ini jika note dijalankan dari folder code, file akan dibaca langsung. Ini sintaksnya dan ini outputnya. Dia akan membaca langsung dari sintaks ini. Ubah data frame menjadi list dictionary. Ini adalah folder code-nya, outputnya. Sesi 4, langkah 4, import genre dari CSP. Ini akan mengimport dari genre dari CSP. Ini sintaksnya, ini outputnya. Langkah 5, import dari CSP, artis dari CSP. Sama seperti tadi, sama seperti import genre. Ini sintaknya, ini outputnya. Listener juga sama seperti tadi, dan ini sintaknya, ini outputnya. Import song dan hubungkan ke artis serta genre. Untuk menghubungkannya menggunakan set as title, raw song title, as mode, raw mode. Dan matchnya menggunakan artis, genre, dan song. Maka akan mendapatkan output seperti ini. Langkah 8, import relationship listening. Sama seperti tadi. Ini sintaknya, ini outputnya. Validasi note tanpa relasi. Semua note sesi 2 sudah punya relasi. Ini untuk memastikan bahwa semua note yang ada di sesi 2 ini sudah memiliki relasi. Ini untuk mencari total label yang ada. Artis 6, genre 4, listener 5, song 6. Ini adalah output dari sintaks ini. Langkah 10, tampilkan semua aktivitas listening. Ini untuk mencari semua aktivitas listening dari listen, date, tanggal, nama, title, name, play count. Dari artis, nama-nama artis. Ini outputnya. Langkah 11, lagu paling sering diputar. Ini adalah lagu yang paling sering diputar, ya. Ini outputnya dengan genre paling populer. Dan ini adalah output dari genre populer. Sesi 2, langkah 13, listener paling aktif. Dengan match listener, listener song, dan mencari di song yang paling sering diputar. Dengan K11. Ini adalah output, ini adalah sintaksnya. Sesi 2, rekomendasi lagu berdasarkan genre. Sama seperti tadi logikanya. Dia mencari yang didengar, yang pernah didengar, mencari lagu genre yang sama, hilangkan lagu yang pernah didengar listener. Maka akan mendapatkan rekomendasi dari song itu adalah yang ini dengan sintak ini. Ini adalah outputnya. Lanjut ke bagian note pada Neo4j. Ini adalah hasil dari codingan Python tadi. Ini bagian sesi 1 dan ini adalah bagian sesi 2. Dengan semuanya memiliki relasi yang jelas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, memang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ya? Dah.